Tadi di awal pertemuan. Mohon maaf saya agak terlambat tadi karena saya baru pulang kerja, Bu. Mohon maaf sekali lagi. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Karena tadi kalau nggak salah CV udah dibacakan ya Mas Farid ya? Sudah, Mbak. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Farid. Saya izin record juga untuk mulai record untuk acara kita pada malam hari ini. Apakah sudah mulai terrecord Mas Farid? Sudah saya record, Sudah Mbak. ya? Terima kasih. Oh, udah di-record. Oke, baik. Makasih Mas Farid. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, langsung saja akan saya share ya eh, materi pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Dia Al-Uyun selaku dosen dari Universitas Brawijaya di Malang ya Ibu. Selamat malam Boleh Ibu. saya share screen dari saya aja supaya nanti bisa Oh, mudah. boleh, boleh. Mungkin saya boleh Boleh, baik, dijadikan ini baik. ya. Baik, Ibu, baik, boleh, boleh. Silahkan, Ibu. Sedikit ada empat sih. Oke. Video mana? Baik, materinya sudah terlihat, Ibu. Jadi, teman-teman sekedar mengingatkan kembali pada malam hari ini kita akan membahas buku Menggugat Ibu Kota Negara dari bab 1, 2, dan juga bab 4. Kepada Ibu Dia, waktu dan tempat saya persilahkan, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Mega, Mas Mahyudin, dan juga kawan-kawan. Sebelumnya kami dari tim penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bagi kami sangat terhormat sekali, begitu ya. Kami diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil tulisan kami. Tidak banyak buku yang mendapat kesempatan untuk bisa dibuka atau dibedah begitu ya, apalagi dengan kawan-kawan akademisi di sini. Saya pikir ini adalah suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Seperti yang teman-teman tahu dan teman-teman juga bisa download itu secara gratis ya, buku itu. Jadi buku menggugat IKN, Ibu Kota Negara, gitu ya, itu dibuat oleh kami bertim. Ada saya, ada Bu Farah juga, Bu Farah Adriani, gitu ya, nanti yang akan mengisi juga di sesi yang kedua. Kemudian Bu Woro Widiasi, Bu Woro Widiasi juga akan tidak mengisi ya karena beliau sedang sakit. Semoga nanti bisa bergabung. Juga kemudian ada Bu Erita Rosa Larasati Daud, gitu ya. Beliau juga banyak berkontribusi tentang administrasi negaranya, tentang peran kepegawaian dan sebagainya. Tidak bisa menghadiri begitu karena ada kegiatan di luar kota pada jam setiap hari Jumat begitu. Tapi semoga bisa bergabung nanti ya. Teman-teman bagaimanapun juga mengusahakan untuk hadir di sini. Kemudian ada Bung Teguh Prasetyo, nanti juga akan mengisi mungkin di sesi ketiga gitu ya. Dan kemudian ada Bung Salman Abdullah yang nanti akan berkolaborasi dengan Bung Niko Mainando khusus untuk bicara tentang posisi tanah yang ada di IKN nanti di pertemuan terakhir gitu ya. Sedangkan masih Bung Imam Kurtubi mungkin nanti akan bergabung ya. Kami sedang mencarikan waktu kapan yang mungkin yang Bung Imam ini bisa bergabung nantinya. Beliau adalah salah satu yang mendesain. Jadi buku ini semuanya berasal dari penulis begitu ya. Kami mendesain bersama, kami berdiskusi. Riset yang kami lakukan itu kurang lebih adalah 6 bulan untuk menuliskan buku ini gitu ya. Jadi cukup singkat begitu ya, tapi kami setiap detailnya kami mendiskusikan begitu. Nah, ini memang kali pertama jilid 1 gitu ya.
Jadi kalau jilid 1 ada, nah ini kenapa? Oke, harus pakai ini ya. Nah, buku saya mau memberikan perspektif dulu gitu ya, sebelum teman-teman masuk, karena part terpenting dari buku ini adalah bukan pada babnya saja, tapi adalah pada prolog dan epilognya gitu ya. Jadi pada pengantar dan juga pada bagian akhir gitu ya. Pengantar itu sangat penting karena itu menunjukkan perspektif bagaimana kemudian buku ini dibuat gitu. Ada perspektif pro dan kontra di situ dan juga isi-isi atau simpulan-simpulan dari buku ini. Jadi memang buku ini paling mudah dibaca dari depan. Ya, jadi dari pengantar itu teman-teman sudah dapat simpulannya apa yang akan dibahas di delapan bab buku ini begitu ya. Termasuk di bagian maaf ya ada 7 bab ya. Termasuk di bagian akhir itu yang menarik juga di situ karena sebenarnya potensi-potensi masalah yang terjadi itu tidak hanya berhenti pada apa yang kita tulis. Kita sangat berharap bahwa kawan-kawan pembedah atau kawan-kawan di tempat lain juga akan menuliskan dalam bentuk tulisan-tulisan yang lain gitu. Karena masih banyak setelah kita mengkaji ternyata banyak permasalahan yang belum ada yang mengkaji begitu ya. Padahal permasalahan IKN ini sangat kompleks sekali. Nah, buku menggugat IKN ini gitu ya. Kalau ada background suara kendaraan, tolong dimaklumi ya, karena saya sedang di jalan, ini posisi semoga teman-teman nggak keberatan juga dan tidak mengganggu konsentrasi gitu ya. Waktu saya baca flyernya begitu ya, ada asosiasi filsafat juga yang bergabung, saya merasa bahwa menarik ya buku ini gitu, karena memang menariknya itu adalah sebenarnya alasan pro itu lebih kepada pemikiran-pemikiran yang formalis positivism gitu ya. Sedangkan kontra itu kepada realisme gitu ya. Mungkin kalau mau sociological jurisprudence juga bisa begitu ya. Tapi ini kontranya ada di sana. Nah, kalau kemudian kita seimbangkan antara yang pro dan yang kontra gitu ya, kita mendapati bahwa yang persepsi pro dan kontra ini tidak seimbang gitu ya. Walaupun kita memproporsionalkan 50-50 begitu. Kenapa saya harus katakan 50-50? Karena sistem hukum kita semakin hari semakin positivism, bukan semakin substantif gitu ya, bukan semakin morality gitu ya, atau bukan semakin realisme, bukan semakin empowerment. Banyak hal yang istilah yang bisa kita gunakan untuk melihat sistem hukum kita yang beralih dari sesuatu yang meaningful jadi sesuatu yang benar-benar formalis sekali gitu kan. Nah, perspektif kontra dan pro di sini ada di dalam penulis-penulis buku ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan ketika kita menulis buku ini, kita berdebat gitu ya, pro dan kontra. Bahkan ketika bicara tentang judulnya gitu ya, kita juga pro dan kontra gitu ya, karena menggugat ini mengesankan bahwa kita memaksakan gitu, kita akan membawa IKN ini ke pengadilan, kita akan mempermasalahkan itu gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita refleksi kembali, menggugat itu kita katakan sebagai mempertanyakan gitu ya. Karena kita punya alasan reason yang akademis begitu untuk bisa mengatakan bahwa sebenarnya banyak permasalahan yang deadlock gitu ya. Artinya tidak menemukan solusi di IKN ini gitu ya. Dan apa yang disampaikan dengan apa yang terjadi kenyataannya itu benar-benar seperti bumi dan langit gitu, sesuatu yang sangat berbeda. Persis seperti kita melihat iklan-iklan di televisi gitu. Kita melihat bahwa promosinya selalu indah di mulut gitu ya, atau seperti sekarang misalnya jadi janji para caleg, para calon presiden gitu ya, manis gitu, tapi kenyataannya berbeda gitu ya. Tapi tadi sudah dikatakan kita nggak ada afiliasi ya. Saya sendiri juga declare bahwa saya termasuk yang golput ya nanti di pemilu 2024 gitu. Jadi saya tidak ada afiliasi politik untuk menggunakan buku ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, perspektif pro
itu melihat dan banyak masuk dari harapan masa depan. Jadi tentang bagaimana kemudian ibu kota negara ini akan menjadi solusi bagi negara Indonesia yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Jakarta, gitu ya. Dan itu muncul dari politik hukumnya. Nanti teman-teman bisa melihat ya di politik hukumnya ini kawan-kawan termasuk sangat fokus juga gitu ya. Jam atau 2 jam. Kemarin kan ada kan pas lagi liburan pas. Iya, halo. Oke. Silahkan dilanjutkan Ibu. Iya. Nah, jadi ada tentang harapan ini ya, harapan masa depan gitu ya. Nanti akan kelihatan di politik hukumnya. Kemudian yang kedua, itu memang fokusnya itu pada penyelesaian masalah Jakarta gitu ya. Jadi sampai gitu ya, waktu buku ini selesai gitu, kemudian ada rekan-rekan juga sesama hukum tata negara, kebetulan Prof. Ali Safaat yang sekarang menjabat menjadi Wakil Rektor 2 Universitas Brawijaya, beliau juga sangat kritis dan mengatakan bahwa buku ini menyelesaikan masalah dengan masalah gitu. Karena memang Undang-Undang IKN itu memang dibentuknya seperti itu gitu ya. Oke, nanti memang harus ada yang membahas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang IKN, begitu ya. Tapi kenyataannya di Undang-Undang IKN ini banyak sekali yang menjadikan permasalahan gitu ya. Menjadikan permasalahan misalnya menyelesaikan masalah itu dengan masalah yang lain gitu ya. Jadi sebentar ya. Nah, maaf tadi ada sedikit ini ya. Oke. Nah, jadi ada permasalahan penyelesaian masalah Jakarta itu ya, nanti akan dibahas secara khusus. Kemudian juga salah satu kawan begitu ya yang juga mengkaji ini, Dr. Herdiansah Hamzah dari Universitas Mula Warman juga menyebutkan bahwa di sini tuh ada cherry picking gitu ya. Jadi hanya ambil yang pro saja. Nah, kenapa kemudian mengambil yang pro saja? Karena tidak mempertimbangkan kelemahan-kelemahan yang ada atau yang kontra-kontra gitu ya. Nanti kita akan lihat gitu ya, bagaimana posisi tulisan-tulisan akademis yang membahas tentang IKN ini. Itu juga timpang ternyata. Nah, sedangkan perspektif kontra itu menunjukkan bahwa banyak ketidakkonsistensian ya, termasuk tadi antara apa yang disampaikan dengan apa yang realistis terjadi, atau apa yang faktual kemudian muncul, karena kita mengkajinya juga konten analisis gitu ya. Kalau teman-teman mungkin mau mengembangkan tidak saja dari data sekunder, tapi mau melangkah kepada bahan hukum, kepada data yang primer, karena penulisan kita memang tidak sampai kepada aktor-aktor yang ada di lapangan, begitu. Mungkin nanti akan berbeda lagi. Kalau teman-teman mau mengembangkan, saya pikir itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Kemudian melanggar HAM, itu yang muncul ya dari diskusi tentang perspektif yang kontra ini. Kemudian regulasi jalan pintas gitu ya. Jadi ada kritik juga di bagian pengantar Dekan Fakultas Hukum gitu ya, Pak Dr. Aan Eko. Itu juga menyebutkan bahwa ada garis underline tentang fast track legislation gitu ya. Fast track legislation itu lucunya justru dilegitimasi oleh putusan MK nomor 25 garing PUU tahun 20 garing PUU 20 tahun 2022 tentang uji formil Undang-Undang 3 tahun 2022. Jadi pertimbangan hakim itu hanya menyebutkan bahwa harus sesuai dengan tahapan gitu ya. Jadi membuat peraturan itu cepat nggak apa-apa. Yang penting harus sesuai dengan tahapan. Nah, yang jadi soal, kalau itu cepat-cepat kira-kira
hanya beberapa bulan saja, apakah mungkin mereka akan mendatangi masyarakat di Kalimantan Timur, gitu ya, masyarakat di Penajam, mereka melakukan riset, gitu ya. Ingat loh, negara-negara lain itu memindahkan ibu kota itu tidak dalam tempo 1 tahun, gitu ya. Tapi risetnya sampai muncul kemudian itu bisa di Penajam, itu mestinya juga butuh beberapa tahun, sehingga benar-benar efek sosiologis, antropologis itu benar-benar terkalkulasi sejak awal. Dan itu yang tidak terjadi di sini. Jadi sangat kilat, tapi kilatnya itu kok ya disetujui gitu ya oleh putusan MK gitu ya. Jadi itu permasalahan. Kemudian tidak berpihak pada kearifan lokal, membebani APBN, pemindahan pemindahan ASN gitu ya dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa baca langsung ya. Nah, kemudian ada masalah lagi. Nah, penelitian terdahulu gitu ya, kita ada beberapa buku sebenarnya yang juga kita diskusikan gitu ya. Yang pertama itu ada buku saku pemindahan IKN. Semua buku-buku ini bisa di-download bebas gitu ya di ini jadi bisa di-download langsung gitu kan di Google gitu kan, bisa teman-teman googling langsung gitu. Tapi memang tidak banyak yang memberikan perspektif kontra. Walaupun wacana-wacana kontra itu cukup banyak, tapi tidak banyak ternyata produk akademis berupa buku yang kemudian bisa menjadi rujukan. Makanya kemudian mungkin menggugat IKN ada di posisi yang kontra ini. Dan kontranya itu, jadi kita berawal dari sesuatu yang objektif gitu ya, berawal dari sesuatu yang kita tidak pro dan kontra gitu, justru kita memadukan pro dan kontra, tapi ternyata waktu kita kaji hasilnya jadi kontra gitu ya. Jadi itu yang muncul. Nah, jadi buku saku pemindahan IKN ini yang dikeluarkan itu menunjukkan tentang gagasan ya tentang IKN ini gitu ya, bahwa IKN ini tidak menobrak berbagai aturan gitu. Sedangkan yang disebutkan oleh LAN, Lembaga Administrasi Negara, itu lebih beraroma tentang bagaimana teknisnya. Kalau sudah dibentuk begini, bagaimana kebijakannya, gitu ya. Tidak ada kritik sama sekali. Kemudian yang dibentuk oleh STAN pun juga melihat bahwa IKN ini adalah sebagai sesuatu yang ya memang apapun bentuknya memang harus dilaksanakan, gitu ya. Berbeda dengan kemudian buku yang dituliskan oleh kawan-kawan diaspora Jepang yang kemudian dituliskan dan diterbitkan oleh IPB Pers misalnya, cukup kritis gitu ya, melihat atau melihat situasi tentang bagaimana IKN ini punya potensi-potensi yang bermasalah di masa mendatang. Jadi apa yang tidak dibahas di dalam kawan-kawan oleh diaspora Jepang ini yang kemudian kita berusaha untuk membahas itu gitu ya. Nah, walaupun kita juga menggunakan jurnal-jurnal lainnya. Nah, saya kebetulan kebagian di 1, 2, dan 4 gitu ya. Jadi 1 itu tentang topik strategi pemindahan IKN, perbandingan antar negara, yang sebenarnya ini akan dipresentasikan oleh Bung Imam Kutubi gitu ya. Nanti kalau Bung Imam memang ada di grup di room Zoom ini mungkin bisa menambahkan gitu. Kemudian yang kedua saya juga akan menerangkan, jadi strategi pemindahan IKN ini saya katakan nggak orisinil gitu ya. Kenapa nggak orisinil? Karena sebenarnya lebih melihat pemindahan IKN itu melihat negara-negara lain gitu ya. Nah, nanti saya ceritakan cara melihatnya seperti apa. Kemudian yang kedua, politik hukum IKN. Politik hukum IKN ini sebenarnya banyak berperan waktu itu, yang menulis lebih banyak diwarnai Mbak Woro gitu ya, Bu Woro gitu. Nah, mungkin karena Bu Woronya sedang kurang sehat begitu ya, jadi saya juga mencoba merangkumkan di sini. Jadi politik hukumnya itu nggak bicara tentang gimana sih IKN secara umum, tapi lebih bicara tentang undang-undang IKN ini sebenarnya politik hukumnya seperti apa. Gitu ya. Jadi melihat dari Undang-Undang 3 tahun 2022 dan berbagai perubahannya. Kemudian saya sendiri sebenarnya banyak berkontribusi pada perputaran keuangan gitu ya, dari proses dan juga hasilnya. Dan ketiga hal ini memang berelasi antara satu dengan yang lainnya gitu ya.
Nah, ini coping strategi pemindahan IKN ya, perbandingan antar negaranya. Ini beberapa negara, kita nggak ambil semuanya ya, karena buku ini juga memiliki limit untuk jumlah lembarnya. Jadi di sini ada beberapa negara yang teman-teman bisa lihat memang melakukan perpindahan ibu kota lama ke ibu kota baru, gitu ya. Nah, dan itu mulai tahun banyak ya, yang terdata mungkin yang kita dapatkan dari data sekunder itu dari 1918 sampai 2005. Nah, tapi ini juga tidak dilakukan sedemikian rupa ya. Artinya ada proses-proses yang mengawali proses-proses dari pemindahan ibu kota itu. Nah, yang juga barangkali perlu kita lihat di sini adalah dari perbandingan antar negara itu, kita melihat bahwa perencanaan atau jadi coping strategi itu adalah bagaimana kita melihat bagaimana sih sebenarnya Indonesia memperlakukan negara-negara lain atau melihat kedudukan IKN di negara-negara lain gitu ya, ibu kota baru di negara-negara lain. Dan ternyata kemudian ketika kita ini kan begitu kita detailing keuntungan, kerugian dan sebagainya, Indonesia kebanyakan lebih banyak melihat keuntungannya daripada risiko yang harus diambil dari pengambilan keputusan pemindahan IKN itu, gitu ya. Jadi ketimpangannya ada di sana. Nah, misalnya begini, perencanaan itu terpisah dari proses dan butuh waktu lama. Tapi Indonesia justru tidak melihat perencanaan itu sebagai tata cara untuk bisa mewujudkan dari proses tersebut gitu ya. Jadi klaim yang digunakan adalah karena ibu kota IKN ini sudah menjadi wacana sejak Bung Karno gitu. Tapi Bung Karno tidak pernah memberikan atau mengedok bahwa lokasinya di Penajam. Padahal perencanaan yang baik itu adalah perencanaan yang memang didasarkan pada riset-riset gitu ya. Setidaknya butuh 3-5 tahun negara-negara lain untuk bisa katakanlah untuk melakukan perencanaan itu, dan itu yang tidak terjadi di Indonesia gitu ya. Karena IKN itu seperti given aja gitu ya. Tiba-tiba muncul gitu ya hantu IKN gitu kan. Itu yang perlu menjadi titik tekan ya. Nah, kemudian kita juga melihat ada beberapa hal begitu ya terkait dengan bagaimana kemudian IKN ini gitu ya berbiaya mahal. Jadi bayangkan saja di Brasilia gitu ya tahun 1951 itu anggarannya sampai 8 M US dollar pada tahun 1951 tentu saja. Di Sejong 2005 itu 22 M US dollar. Sedangkan beban anggarannya itu sampai puluhan tahun. Waktu prosesnya juga cukup lama gitu ya. Canberra itu 50 tahun. Washington itu memproses untuk bisa pindah ke Washington itu 200 tahun. Belum lagi dampak sosial, belum lagi dampak lingkungan gitu ya. Tapi waktu kita coba baca dari satu negara ke negara lain yang kemudian juga dipaparkan di dalam buku saku IKN gitu ya, banyak kemiripan-kemiripan yang muncul itu kemiripan dengan Astana gitu ya. Nah, salah satu ini ya negara ibu kota negara gitu ya, di mana anggaran yang digunakan itu 50% dari APBN-nya gitu ya Astana, kemudian 34% dari swasta, 16% dari asing. Nah, model konfigurasi ini yang sepertinya diadopsi oleh Indonesia. Gitu ya. Plan-nya 3 tahun, tapi Indonesia lepas ya plan-nya 3 tahun, hanya beberapa bulan. Kemudian pembangunannya 30 tahun. Nah, kenapa dipindah? Karena Almaty sebelum Astana gitu ya, itu ada gempa, ada potensi gempa gitu ya. Diwarnai dengan penolakan gitu ya, tapi terencana. Agak berbeda memang di bagian akhir, tapi proses-proses yang muncul itu memang agak mirip ya dengan Astana. Nah, ini bentuknya
Jadi coping strateginya seperti ini. Nah, yang mau dibentuk itu, jadi di beberapa negara gitu ya, itu memang ada beberapa scoop gitu ya yang pengen diwujudkan. Jadi beautiful city, radiant city, modern city, gitu. Bagaimana wilayah itu nanti akan berbeda dengan wilayah yang lain di kota-kota lain di negara tersebut gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan beautiful city, radiant city, modern city gitu. Kemudian yang kedua adalah garden city, green city, eco city gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kota-kota atau ibu kota yang dibentuk itu gitu ya, nanti akan memunculkan yang namanya wilayah hijau gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah intelligent atau smart city, di mana kemudian kota-kota itu punya artificial intelligence, memiliki jangkauan teknologi yang luar biasa dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain gitu ya. Jadi kota masa depan lah dikatakan demikian. Nah, itu yang kemudian dimiliki oleh Astana dan Nusantara ya. Jadi rancangan Nusantara itu pengennya 3 hal ini gitu ya. Padahal Washington, Brasilia, Canberra, Sejong, Abuja gitu ya, beberapa negara, New Kabul misalnya, Putrajaya, itu memilih salah satu dari ketiga ini. Kalau kita nggak mau salah satu, kita maunya tiga-tiganya gitu ya. Terus ternyata dari pemindahan itu, Washington ada kekurangannya, tidak terjangkau, kemudian beda dari perencanaan, artinya mengeluarkan dana yang banyak dan waktunya cukup lama, gitu ya. Sedangkan Green City ternyata membawa permasalahan, misalnya pemindahan ASN, pembengkakan anggaran, lokasinya tidak strategis, kompromi politik, bahkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, gitu ya. Jadi ada kekurangan-kekurangan itu. Putrajaya yang membentuk intelijen atau smart city punya kekurangan, jadi tidak bisa mengoptimalisasi aset. Resiko problem badan milik negara dan aset juga menjadi sulit di Putrajaya. Kita juga tahu kalau pergi ke Putrajaya tidak pada jam kantor, teman-teman bisa bayangkan di sana sangat sepi sekali, nggak ada orang, gitu kan. Artinya ya itu adalah kota hantu, gitu kan. Nah, hal-hal semacam ini itu tidak diprediksi oleh Indonesia gitu ya. Jadi Indonesia itu bikin yang namanya Nusantara itu hanya mau hal-hal positif. Hal-hal positifnya apa? Beautiful city, garden city, smart city, tapi nggak mau. Artinya dia tidak melakukan mitigasi resiko terhadap resiko-resiko karena pilihannya ini gitu ya. Kalau sudah ada negara lain yang melakukan katakanlah sudah lebih dulu membuat ibu kota dan punya resiko yang seperti itu, mestinya dimitigasi gitu ya oleh Indonesia. Karena Indonesia kan belakangan bikin IKN-nya 2022 gitu kan, mestinya belajar dari yang sudah. Ternyata enggak juga. Indonesia hanya pengennya, aku pengen seperti Washington gitu ya, tapi modern city gitu. Tapi ya yang maunya hanya begitu saja, tidak mau susahnya gitu ya, dampaknya, risikonya itu tidak diperhitungkan. Itu yang menjadi kesalahan fatal dari pembangunan IKN gitu kan. Nah, selanjutnya karena saya hanya diberikan waktu 30 menit ya, jelasnya nanti teman-teman baca di buku itu ya. Insya Allah teman-teman memang melakukan step by step ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah tentang politik hukumnya gitu ya. Oke lah, kita nggak berbicara tentang politik hukum itu adalah apa karena teman-teman bisa mencari sendiri gitu. Tapi sebenarnya rencana pembangunan dari IKN itu adalah di 2022 sampai 2045. Ada tahap 1 infrastruktur dasar 2022-2024. Tahap 2 PASUM gitu ya. Tahap 3 kawasan industri. Nah, coba teman-teman lihat gitu ya. Dari yang tadi misalnya, saat sebelumnya saja, itu maunya seperti ini. Ya kan? Ini ada loh di IKN, di buku 1 IKN gitu ya. Ada yang pengen diwujudkan itu seperti ini gitu. Tapi kemudian tahapannya ini nggak terkoneksi juga gitu ya.
Tidak terkoneksi dalam artian ujung-ujungnya jadi kawasan industri. Nah, kemudian ibu kotanya ada di mana gitu kan? Agak-agak aneh sih gitu ya. Kenapa saya bilang di buku itu di Prakarta bersama teman-teman ini nggak konsisten ya pembangunannya. Gitu. Belum lagi gitu ya, kita lihat di sini 2023 baru proyek sesuai kontrak. Jadi infrastruktur dasarnya itu hanya terbentuk yang sesuai dengan kontrak saja. Dan itu masih 12%. Padahal mestinya 2024 selesai. Mungkin nggak? Saya pikir 2024 untuk membuat semua infrastruktur dasar nggak mungkin deh. Kereta cepat aja gitu ya. Itu butuh waktu bertahun-tahun gitu kan. Jadi ini oke lah, questionable ya. Secara filosofis meskipun sepertinya ada kesesuaian dengan Pancasila, tapi lagi-lagi tadi pendekatannya formalis sekali. Jadi diturunkannya menjadi klise. Sedangkan landasan yuridis IKN memang agak bersimpangan ya, disharmonis gitu. Kemudian secara sosiologis permasalahan landasannya memang berciri top down ya. Jadi kalau regulasi ini baik atau tidak, jelas tidak baik gitu ya. IKN itu bukan regulasi yang bisa dicontoh gitu ya dari ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian bagian ketiga, gitu, bagian terakhir, itu adalah tentang perputaran keuangan, gitu ya. Ada masalah apa sih di perputaran keuangan? Ternyata ada inkonsistensi alokasi, gitu ya. Jadi kalau kita dikasih uang saku nih, ini untuk 1 bulan ya, gitu ya. Ternyata belum 1 bulan aja udah habis. 1 minggu aja udah habis, gitu ya. Itu namanya mungkin gambaran sederhananya tentang inkonsistensi alokasi. Kemudian distribusi, stabilisasi, dan peruntukannya. Jadi distribusinya juga nggak sesuai gitu. Nanti saya tunjukkan. Mestinya itu dikasihkan. Jadi mama punya uang gitu ya. Kalau ibaratnya, mama punya uang, nanti mau dibagi ke kakak pertama dan kakak kedua. Gitu. Ternyata kemudian dibaginya itu bukan ke kakak pertama sama kakak kedua, tapi ke tetangga gitu ya, tapi ke om, ke kemenakan gitu. Jadi teman-teman bisa lihat, kemudian stabilisasi itu juga muncul dan juga peruntukannya. Nah, kemudian selain itu juga ada beberapa permasalahan. Maaf ya, mungkin ngambil waktu 5 menit lagi ya. Saya percepat. Jadi pembagian dana, perbedaan budget gitu ya, penambahan keterlibatan menteri, investasi yang diperoleh dari jual diri, memang kata-katanya agak kasar ya. Waktu itu teman-teman juga sempat menegur gitu, itu kata. Tapi saya nggak menemukan kata-kata yang tepat untuk melihat ini bukan jual diri, karena hampir dari investasi itu saya sulit mencari keuntungannya ini apa gitu ya. Lebih banyak ruginya gitu ya. Dan nanti mungkin di pertemuan terakhir akan lebih kelihatan bagaimana HGB dan seterusnya HGU yang ada di sana. Kemudian penambahan utang. Kemudian tantangan biaya hidup dan kemudahan di IKN ini memang sesuatu yang tidak beriringan. Padahal pembangunan IKN itu kan bukan yang utama dari negara. Negara kita itu inginnya ya tujuan bernegara itu mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu ya, dan sebagainya. Hal-hal rutin, pendidikan, apa. Tapi IKN bukan hal yang rutin, tapi malah memakan anggaran rutin yang lain. Nanti coba saya tunjukkan. Nah ini anggarannya, ini kementeriannya, katanya, begitu ya, yang mengakses, gitu ya. APBN, KBBU, badan usaha. Tapi BU dan ini kerjasama dengan pemerintah. Artinya masih ada APBN dong di sini. Yang BU ini juga badan usaha ini juga badan usaha yang mereka tidak berdiri sendiri ya. Masih ada kaitannya dengan pemerintah. Jadi kalau sebenarnya mau jujur-jujuran, sebenarnya opsinya APBN itu besar. Dan ternyata bukan APBN saja, tapi juga APBD. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca juga. Ini diambil dari buku saku IKN juga, gitu ya. Nah, masalahnya tidak sesuai dengan plafon awal. Buktinya 2023 itu ada penambahan 7-8 T. Itu 2023 saja. Kemudian kementeriannya bertambah, investasi per jual diri hutang bertambah. Bayangkan, investasi masuk,
kemudian kita ngobrol habis-habisan, penajam itu gitu ya, juga wilayah lautnya, tapi hutangnya juga bertambah, APBN, APBD gitu ya, di mana kemudian bayangkan ini kerugian ini muncul setiap tahunnya dari APBD. Saya nggak bisa bayangkan. Nah, belum lagi kos yang harus ditanggung oleh pribadi orang itu tinggi karena dana logistik di sana peralihan itu juga tinggi gitu ya. Karena belum ada mekanisme penyimpanan, perputaran ekonomi di sana akan menghasilkan biaya hidup tinggi gitu. Jadi beban individualnya berat, beban institusionalnya sebagai lembaga pembentuk IKN juga berat ya kalau dari sini. Nah ini ya beberapa uh, hasil, jadi nggak ada konsistensi di sini. Jadi awalnya disebutkan hanya beberapa kementerian yang bergabung, kemudian ternyata ada kelompok kerja, dan ternyata waktu dirunut teman-teman bisa tahu bahwa dana yang berhubungan dengan IKN ini ternyata dari ini oke lah, perhubungan KLHK memang ada, tapi seperti Polri, Pertahanan ini sebelumnya nggak ada. Kementerian Pendidikan, Kemenak ini nggak ada. Tapi ternyata juga terkena dampak gitu ya. Kemudian jadi masalah-masalah yang muncul dan ini yang belum dituliskan gitu ya, dan berharap banget teman-teman selanjutnya nanti bisa menuliskan ide-ide ini juga. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin kalau di sini ada teman-teman yang juga teman-teman penulis lain bisa menambahkan. Saya kembalikan ke Mbak Mega sebagai moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Dia, penjelasan yang sangat singkat, padat, dan juga dapat membuat kita mengerti untuk isi dari keseluruhan buku ini, dari pembukaan buku ini. Baik, selanjutnya saya ingin menyapa ada Pak Tristam pada malam hari ini yang hadir. Selamat malam Pak Tristam. Selamat malam Pak Jamal yang merupakan dosen dari Universitas Katolik Parahyangan. Ada juga rekan-rekan yang lain dan juga mungkin ada dosen-dosen dari Universitas Brawijaya yang hadir pada malam hari ini. Baik, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi. Mungkin ada dari rekan-rekan sekalian yang ingin menyampaikan pendapat atau yang ingin bertanya seputar materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Diah pada malam hari ini. Dari grup chat tadi saya lihat ada komentar dari Pak Yahya. Mungkin mau berkomentar Pak Yahya? Oh, Mas Farid, boleh Mas Farid. Selamat malam Mas Farid. Baik, terima kasih Mbak Mega dan terima kasih banyak Ibu Dia sudah menyajikan materi yang luar biasa. Kami merasa sangat terhormat bisa dipartisipasi oleh Ibu selaku pemateri. Mungkin untuk sambil menunggu yang lain begitu, eh, saya mau menanyakan bagaimana pendapat Ibu soal landasan filosofis dari pemindahan ibu kota negara. Karena saya tuh sering kali merasa bahwa kadang landasan filosofis ini dibuat-buat gitu. Di ada dulu programnya, kemudian filosofinya dibikin-bikin sampai masuk ke situ. Sampai kadang ada muncul kayak Batavia itu warisan Belanda, jadi waktunya kita pindah. Apakah memang seharus itu kah meninggalkan yang disebut tadi warisan Belanda, atau menurut Ibu apakah itu ada sesuatu yang justru dibuat-buat gitu dan dimasukkanlah ke dalam landasan filosofis dari pemindahan ibu kota negara? Mungkin sekian dulu Bu Dia, terima kasih banyak.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Farid. Apakah mau langsung ditanggapi Ibu Dia? Ya, boleh. Memang di bagian kalau dari undang-undang IKN-nya ya, karena yang di buku ini memang dari undang-undang IKN-nya gitu. Eh, ini memang ada dari filosofisnya itu sebenarnya lebih bicara tentang di bagian A dan B ya. Saya izin membuka dulu gitu ya. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar gitu ya yang berdasarkan pada Pancasila. Sebenarnya kalau ditarik garis besarnya ya Pancasila itu seperti apa ini debatable gitu ya. Tapi memang tidak ada yang menunjukkan secara filosofis bahwa IKN ini memang menjadi sesuatu yang mutlak memang harus terwujud gitu. Seperti tadi juga seperti banyak diskusi yang tadi mungkin di awal gitu ya, bahwa membuat IKN ini seperti menyelesaikan masalah dengan masalah, meninggalkan Jakarta dengan segala permasalahannya dan membuat masalah baru. Yang terjadi adalah Jakarta nggak selesai, IKN-nya juga nggak selesai. Akhirnya sebenarnya menambah masalah untuk Indonesia sendiri dan menambah beban anggaran juga untuk Indonesia sendiri. Kemudian yang kedua bahwa jadi uh, landasan filosofis yang kedua itu yang digunakan di undang-undangnya itu adalah bahwa upaya memperbaiki tata kelola IKN adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan hukum, mencerdaskan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, kalau teman-teman melihat dari sana, yang kontra pun juga bisa menggunakan dua dua pemikiran ini begitu ya. Justru ketika kita kejar sebenarnya ini untuk melindungi yang mana, memajukan yang mana, itu nggak muncul. Karena justru tadi seperti tadi misalnya anggaran pendidikan juga akhirnya kepakai di IKN. Padahal sebenarnya itu kan aksesnya untuk pendidikan juga. Misalnya tadi kesehatan juga, maaf, Kementerian Agama juga terakses di IKN. Nah, padahal sebenarnya kan alokasi-alokasi itu justru untuk masyarakat umum semuanya gitu ya. Ya, itu yang muncul. Apalagi desain dari IKN ini nantinya akan menjadi wilayah eksklusif yang diperbolehkan loh ada pungli di IKN gitu ya. Dan itu jelas di dalam undang-undangnya. Nanti teman-teman bisa preteli itu. Jadi boleh memberikan tarif gitu ya pada saya bayangkan saja ya itu kalau ada yang bisa membayar. Terus kalau yang tidak bisa membayar apa jadinya? Maka kota itu akan benar-benar dimiliki oleh berjuis ya orang-orang atau kaum berjuis gitu. Dan semakin besarlah tembok pemisah dengan masyarakat-masyarakat lokal yang kemudian ingin mengakses di sana gitu. Jadi kelihatan sekali ketimpangannya karena rancangannya itu eksklusif. Belum lagi IKN ini dibentuk tadi kan maunya Green City, tapi caranya adalah dengan menghancurkan hutan. Ini nggak logis gitu ya. Bagaimana bisa membentuk uh, kota yang hijau dengan menghancurkan sesuatu yang hijau? Oke lah, kalau IKN dibentuk dengan membentuk apa gedung-gedung rumah pohon nggak apa-apa lah, gitu ya. Tapi nyatanya enggak gitu ya. Mungkin nanti di bagian kalau nggak salah yang ketiga ya, Bung Teguh nanti akan bahas soal itu. Berapa kerugian lingkungan kita, alam kita gitu ya karena IKN ini. Gitu ya. Jadi memang secara filosofis ya melanggar gitu ya. Cuman yang bikin kecewa kan kenapa MK tidak bisa melihat pelanggaran ini sejauh itu gitu ya. Itu yang juga menjadi permasalahan. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Ibu Dia. Bagaimana Mas Farid? Apakah pertanyaannya terjawab? Cukup, terima kasih. Saya juga setuju dengan Ibu Dea. Saya MK memang tidak bisa melihat sejauh itu. Tapi tidak bisa atau tidak mau, sepertinya ada bedanya. Terima kasih banyak Ibu Dea dan Mbak Mega. Baik, terima kasih banyak Mas Farid. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapat?
Kalau tidak ada, oh ada Pak Jamal. Pak Jamal, boleh Pak Jamal. Selamat malam Pak Jamal, lama tidak ketemu. Silahkan Pak Jamal. Assalamualaikum Bu Dia. Saya dengar aksen Ibu, saya jadi kangen. Saya lahir di Malang Bu Dia, jadi sama UB juga nggak jauh-jauh amat. Gini, kalau saya tangkap dari paparan Bu Dia, tampaknya tim Ibu juga berada pada posisi nggak setuju dengan adanya IKN. Saya nangkapnya seperti itu. Buat saya pribadi sama seperti Ibu, saya kalau golput sih enggak ya, tapi memilih jujur sampai hari ini saya belum punya pilihan, karena saya juga sambil nonton dulu lah ini mau kemana ini cerita ini semua ini. Nah, saya juga mengamati IKN ini apa ya, kok seberani itu gitu ya negara ini punya program yang mau bikin IKN. Mungkin pandangan saya salah, tapi sekarang saya berada pada posisi yang benar-benar tidak tahu. Kalau ini dilanjutkan, konon katanya biayanya 400 triliun, tapi Bu Koni yang dari pengamat militer itu katanya sampai 1000 triliun lebih. Nah, andai kata itu benar, yang saya pikirkan jadi begini, itu sumber dananya dari mana? Kalau betul sampai 1000 triliun, saya tidak tahu. Pastinya kita semua sebagai penumpangnya Indonesia ikut menanggung. Nah, kalau proyek ini gagal, terus bagaimana dengan yang sudah tertanam dengan planning sedemikian rupa ini? Kan itu juga diambil dari pajak kita juga, Bu Dia. Jadi kalau diteruskan bagaimana? Kalau dibatalkan juga bagaimana? Pandangan Bu Dia? Makasih. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Dia. Pak Jamal, mohon maaf. Ibu Dia, apakah ingin langsung ditanggapi Ibu? Iya, boleh. Jadi Boleh. terima kasih sekali Pak Jamal. Justru saya juga berangkat dari keawaman saya ya, dan kawan-kawan gitu. Kita hanya melihat situasi dan waktu kita tidak tahu, kemudian kita berusaha mencari data-data sekunder yang bisa kita akses ya dalam riset 6 bulan itu. Nah, kemudian kita mendapati posisinya memang dari kawan-kawan juga posisinya ada yang pro, ada yang kontra ya, karena dengan latar belakang kawan-kawan masing-masing. Tapi kita tetap menulis itu, kita meriset itu. Tapi hasil riset terakhir ternyata kemudian menunjukkan kecenderungan kita memang lebih banyak kontranya daripada bersetuju terhadap IKN ini gitu ya. Karena boleh dikatakan potensi permasalahannya lebih banyak dari yang diduga, karena perencanaan itu tidak dilakukan dengan baik gitu ya. Memang di bagian part di dalam buku ini, terutama di bagian ini ya, kalau mungkin moderator bisa membantu memberikan akses ke ini ya bukunya, kalau ada teman-teman yang belum membaca gitu ya. Jadi di halaman 55 itu memang ada bahasan khusus tentang perputaran keuangan. Itu dari penasaran yang sama dengan Pak Jamal gitu. Jadi Pak Jamal nggak sendirian. Sebenarnya kami juga penasaran. Akhirnya kita coba menghitung-hitung. Dan ketika kita menghitung-hitung, ternyata jatuhnya ya memang 466T ya. Itu yang tertulis. Tapi belum termasuk yang masuk ke kementerian-kementerian lain. Jadi ada yang masuk di kementerian-kementerian lain itu belum terkalkulasi di anggaran IKN-nya. Jadi anggaran IKN per kalkulasi tadi, plus kemudian kalau di situ kan disebutkan memang ada 3 ya basisnya, adalah dari APBN, KPBU itu mitra dengan badan usaha gitu ya. Kemudian ada dari badan usaha. Nah, mitra dengan badan usaha itu ada juga sebagian yang jadi kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nah, kerjasama pemerintah dengan badan usaha ini juga mengeluarkan anggaran APBN juga.
teman-teman bisa cek ya di PP tentang keuangan PP Perpres nomor 18 tahun 2020 gitu. Itu juga muncul. Jadi ada PP 18 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024. Nah, kemudian waktu coba di total lagi begitu ya, ternyata selain kementeriannya, tadi kementeriannya kalau di IKN kan sebenarnya yang tersangkut cuman Kementerian PPN, PUPR gitu ya, sama badan usaha, BUMN gitu kan. Nah, ternyata waktu kita cross check yang mengeluarkan dana bukan itu saja. Tadi di slide juga saya sebutkan ya. Jadi yang mengeluarkan itu mungkin saya bisa share screen lagi ya. Oh ya, Boleh, Ibu. Silahkan. coba saya share screen lagi. Nah, maaf. Nah ini nih, kok nggak sama gitu ya. Ada Kementerian Perhubungan, KLHK, Polri, Pertahanan. Nah ini ya Pak Jamal masih juga ditambah dan kawan-kawan yang lain masih ditambah dengan APBD. Jadi APBD itu mensupport juga besar gitu ya. Jadi APBD itu sudah mengeluarkan 3T per tahunnya. Jadi utang kita bertambah karena IKN juga, pengeluaran APBN juga bertambah, kemudian tambahan utang yang untuk IKN juga ada gitu ya. APBD-nya juga masuk, kemudian kerjasamanya itu baru dari riset kami yang dari data sekunder, belum yang dari data primer ya. Mungkin kalau nanti ada kawan-kawan yang memiliki akses ke internal kementerian atau apa, bisa melihat. Nah, ternyata kenaikannya itu di tahun 2023 saja itu sudah 8 triliun. Jadi di luar dari budget awal. Jadi penambahan kebocoran, modifikasi pengambilan anggaran itu sangat luar biasa di IKN ini. Jadi IKN itu memang proyek mega proyek yang sangat luar biasa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ibu Dia. Pak Jamal, bagaimana? Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi, Pak? Ya, sementara informasi ini memang diperlukan. Terima kasih Bu Dia. Saya enggak punya data pembanding, cuman ngeri-ngeri sedap aja dengarnya kan, karena ini semua harus semua kita nanggung gitu loh. Dan entah sampai di level mana, apa cukup berhenti di anak atau sampai ke cucu saya. Ini kan menjadi serius ya. Nggak artinya nggak sederhana, tapi juga sisi yang lainnya tadi itu, kalau nggak jadi juga gimana ini urusannya gede juga ini, udah utang itu kan harus kita jawab, nggak bisa kita udahlah masa bodoh. Belum lagi ini nanti Februari kita jelas ada Pilkades, ini kan juga persoalan kan, artinya kalau nanti pemenangnya rezim yang mengharapkan IKN ini jadi, mungkin masih apa ya, apa namanya ya, tinggal kita mikir berjuang bagaimana mendapatkan dana yang bisa menjawab kebutuhan itu. Dan kalau nggak jadi, saya bayangkan investor yang sudah terlanjur masuk pamit dan berusaha cari kembaliannya. Nah, ini kan soal-soal yang harus kita pikirkan bersama. Jadi kok kayaknya kita ada di simpang jalan. Tapi kalau dengar Bu Dia tadi kan, saya tangkap lebih banyak mudaratnya, lebih banyak sisi negatifnya. Saya harus terima pandangan tersebut, walaupun saya belum punya data pembanding. Paling enggak ya sambil jalan mungkin cari data pembanding seperti saran Bu Dia tadi kan, cari dari informasi kementerian-kementerian terkait, barangkali ada gitu kan. Saya kira menarik untuk kita cermati gitu ya, dan tidak mungkin dijawab hari ini. By the time mungkin kita akan tahu jawabannya. Apapun terima kasih Bu Dia, dan saya mohon maaf saya nggak nyalain video rebutan ini apa namanya
kuota. Matur nuwun Bu Dia. Baik, Sama-sama. Tambahan sedikit Mbak Mega, jadi selain itu juga tahun 2023 itu baru 12% infrastruktur yang terbangun di IKN. Jadi mestinya 2024 itu sudah selesai proyek infrastruktur dasar 100%, tapi 2023 baru 12%. Berarti ada kemungkinan nanti ini akan molor, dan kalau molor tiap tahun APBN kita akan menyetorkan kemoloran itu kalau kita kalikan katakan dengan 8 triliun itu sudah berapa ya. Ini saya terus terang hitungan kasar ya sebenarnya, hitung-hitungan ibu-ibu gitu ya. Tapi kita bisa melihat kita memang punya kerugian yang besar untuk pembangunan IKN itu yang belum keruan hasilnya nanti seperti apa. Itu tambahannya. Terima kasih Mbak Mega. iya baik Ibu Dia. Mungkin saya sedikit menanggapi sebagai peserta juga pada malam hari ini kebetulan karena belakangan ini saya lagi di distributor material bahan bangunan dan memang isu IKN dan juga isu-isu pembangunan di Indonesia saat ini memang lagi bukan hanya IKN, mungkin IKN ini salah satu mega proyek yang seperti Ibu Dia bilang yang memang lagi sangat disorot ya Ibu ya, seperti pada topik kita pada malam hari ini. Seperti yang telah kita lihat tadi, saya sebenarnya kemarin itu sempat dengar juga katanya, tapi correct me if I'm wrong ya Ibu, eh, sumber pendanaan dari IKN ini bukan hanya investor-investor asing saja yang masuk, tetapi ada juga dari swasta-swasta yang masuk menyumbangkan Ibu. Cuman kan kalau kita lihat seberapa kuat sih dan seberapa banyak sih perusahaan konstruksi swasta yang ingin masuk untuk bergabung ke dalam proyek pembangunan IKN ini, Ibu, gitu. Dan juga saya setuju dengan yang disampaikan Pak Jamal juga tadi, Ibu, bahwa ketika nanti kita kemudian menghadapi proses pemilu ini, kemudian yang naik bagus bila proses IKN ini kemudian dilanjutkan. Tapi apabila berhenti di jalan, lalu bagaimana gitu. Kemudian tadi juga di awal disampaikan bahwa IKN ini menyelesaikan masalah dengan masalah, itu saya juga setuju Ibu, karena kalau mau dilihat kan sebenarnya ingin menyelesaikan masalah yang terjadi di Jakarta dengan adanya kepadatan penduduk dan lain sebagainya. Cuman apakah IKN ini kemudian akan menjawab masalah tersebut, itu yang harus kita lihat juga sepertinya ya Ibu ya. Memang, jadi ada hal yang menarik ya di halaman 57 dari buku, itu juga menyebutkan bahwa pembayaran yang diterima untuk membantu IKN ini gitu ya, untuk pembangunan IKN ini juga berasal dari availability payment gitu ya. Di mana availability payment ini gitu ya, itu juga bentuk-bentuknya banyak gitu. Jadi jadi availability payment itu adalah struktur kerjasama penyedia layanan publik yang melibatkan pihak swasta dengan arus kas masuk berasal dari pembayaran masyarakat sebagai pengguna. Nah, ini kan mungkin kalau dari kawan-kawan yang ada di perdata bisnis mungkin atau yang di latar belakang ekonomi sudah mengenal ini gitu ya, dengan pola pembayaran ini berarti nanti saya juga bisa melihat seperti tipe-tipe pohon mas juga akan muncul gitu ya dari proyek IKN ini gitu. Jadi hati-hati, memang harus sangat berhati-hati berhitung tentang investasi masyarakat ke IKN juga gitu ya. Itu yang harus diperhitungkan. Dan Baik, itu tambahan ya. Ya baik Ibu, terima kasih. Berikutnya ini kita lihat ada juga yang rekan yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan dari saudari Nancy Patricia Tasman, dipersilahkan. Nanti setelah Mbak Nancy baru kepada Mbak Amelia Tesalonika. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Sebelumnya, mohon maaf, saya izin off-cam. Selamat malam, Ibu Dia. Salam kenal, saya Nancy. Sebenarnya saya juga berasal dari Malang, Ibu. Namun saat ini saya berkuliah di Bandung. Iya. Jadi pertanyaan saya gini, Bu. Menurut Ibu, apakah pemindahan maksud saya. Menurut Ibu, apakah pemindahan ibu kota IKN, apakah ada maksud politik
tersembunyi dari Jokowi, mengingat Ibu bilang pemindahan ini juga bukan obligatori, dan APBN sebenarnya harus diprioritaskan untuk keperluan lain menurut saya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nancy. Ibu Dia, apakah langsung ingin ditanggapi Ibu? Boleh silahkan Ibu. Kalau senyampang dari kajian akademik yang saya lakukan, itu sebenarnya kondisinya adalah IKN itu tidak dilakukan proses perencanaan yang seharusnya, gitu ya. Jadi apakah ini memang menjadi salah satu permainan dari Jokowi, gitu ya? Kita belum ada riset sampai ke sana. Kalau yang di buku ini belum sampai riset ke sana, gitu kan? Tapi ini dilakukan oleh beberapa aktor yang memegang kendali, iya. Jadi kita ketemunya itu, gitu ya. Jadi ada pihak-pihak yang kemudian dari segi anggaran, gitu ya, kemudian kementerian itu kemudian melakukan melakukan tindakan yang progresif menurut kementerian, ya, tapi bukan progresif dalam artian itu progresif, gitu ya, tapi melakukan tindakan-tindakan untuk bisa mendapatkan istilahnya menginvestasikan, gitu ya, di kementerian itu kepada dari kementerian itu ke IKN, gitu, dengan tujuan apapun yang itu belum kami riset, gitu. Jadi memang belum ada riset tertentu soal itu, tapi masalah IKN ini memang clear sebenarnya posisinya adalah ini merugikan, gitu. Tapi ya seperti tadi saya sampaikan, untuk pihak-pihak yang kemudian membuat ini, saya pikir bukan satu pihak saja. Ini banyak pihak yang berada di belakang IKN. Cuman kita belum, terus terang kemarin sempat di kajian politik hukum, itu kita mau mengakses itu, tapi ternyata tidak ada, maksudnya kami belum menemukan data yang cukup valid, begitu ya, untuk bisa kami presentasikan di dalam buku ini, untuk bisa menunjukkan konfigurasi politik yang ada di belakang IKN ini. Mungkin nanti itu memang menjadi kapasitas kawan-kawan yang berlatar belakang politik barangkali ya, untuk bisa melihat situasi tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas tanggapannya Ibu Dia. Mungkin sedikit juga menambahkan, sebenarnya mungkin yang kita perlu lihat apakah kemudian IKN ini adalah suatu yang betul-betul esensial diperlukan oleh masyarakat Indonesia saat ini ya, seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Apakah memang kemudian kepadatan penduduk itu jawabannya adalah IKN, dan kemudian apakah apabila IKN terbangun ini kemudian ada pemerataan pembangunan? Saya rasa sebenarnya tidak serta-merta seperti itu ya, Ibu ya. Karena dengan adanya IKN pun apakah hal itu diperlukan juga oleh masyarakat yang ada di wilayah Kalimantan dan sekitarnya gitu. Saya rasa seperti itu. Kemudian untuk masalah politik, kita bisa melihat, maksudnya saya sebagai orang awam, sebagai warga negara ya, ketika kita melihat IKN ini, seperti tadi juga yang Ibu Dia sampaikan, tidak ada suatu research yang jelas sebelumnya gitu, untuk pembangunan infrastruktur atau pembangunan apa namanya, proyek gitu yang sangat besar, yang kemudian ada research, ada penelitian lebih lanjut. Karena kalau misalnya mau dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika, kan kita juga lihat bahwa memiliki ibu kota yang berbeda dengan kota bisnis yang dibangun. Kayak di Amerika itu kota bisnisnya di New York, sedangkan ibu kotanya di Washington DC. Mungkin seperti itu. Tapi kemudian apakah ketika hal-hal seperti itu diterapkan di Indonesia yang masih berkembang, yang masih banyak memiliki kebutuhan lain gitu untuk dipenuhi, apakah cocok atau setara gitu dengan yang diperoleh oleh masyarakat? Baik, selanjutnya ada Mbak Amelia, silahkan. Terima kasih sebelumnya, selamat malam. Izin bertanya, saya ini ingin menanyai mengenai apakah pemindahan IKN ini memang efektif untuk pembangunan ekonomi, mengingat pembangunan IKN
menggunakan anggaran yang besar terutama di Indonesia sendiri yang sedang pemilihan ekonomi dari COVID yang kemarin. Karena menurut pandangan saya pribadi, pemindahan IKN ini tidak masuk dalam urgensi ya. Jadi pemikiran atau ide apa yang menjadi pemindahan ibu kota ini begitu cepat dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Amelia. Sebelum ditanggapi oleh Ibu Dia, saya izin juga untuk menyampaikan bahwa link buku menggugat IKN ini sudah ada linknya di kolom chat yang telah dikirimkan oleh Mas Farid. Terima kasih banyak Mas Farid. Dan kemudian saya ingin menyapa Prof. Sidarta yang hadir pada malam hari ini. Selamat malam Prof. Sidarta. Terima kasih sudah hadir untuk melanjutkan kegiatan. Ya, terima kasih Prof. untuk melanjutkan kegiatan bedah buku kita di tahun 2024. Baik, Ibu Dia, apakah ingin langsung menanggapi? Silahkan Ibu. Iya, jadi IKN ini memang hunian yang eksklusif ya nantinya. Benar sekali kalau tadi memang sebenarnya justru tidak menunjukkan pemerataan gitu kan. Dan debatable kenapa kemudian itu harus ada di Kalimantan gitu ya. Itu juga menjadi satu permasalahan karena kalau kemarin coba mengutak-utik dari produktivitas, kemudian kualitas sumber daya alam gitu ya, itu dari kalkulasi sementara itu juga sebenarnya pusatnya masih ada di Jawa. Nanti terjadinya adalah ketika arus uang yang tidak berimbang ada di wilayah IKN ini gitu ya, itu juga akan menimbulkan ketimpangan gitu ya wilayah IKN ini. Belum lagi kemudian dari sektor perpajakan itu juga ditunjukkan di dalam buku itu di halaman 68 juga ada kondisi pelegalan untuk pajak ya. Jadi pajaknya nanti juga besar di wilayah IKN. Padahal biaya hidup di sana juga besar gitu. Jadi ada situasi-situasi yang demikian. Kalau ditanya kenapa kemudian munculnya tiba-tiba, saya pikir karena arus keuangan potensi kebocoran dari IKN ini sangat besar sekali. Karena IKN itu diambilnya gitu kan, IKN ini diambilnya itu dari akses dana yang saya sebutkan tadi ya, APBN iya, APBD iya, dana tidak sesuai budget iya, dana kementerian masuk ke sini juga iya, gitu ya. Belum lagi yang dari masyarakat juga iya, kemudian dari investasi juga iya, kemudian dari badan hukum BUMN juga iya, gitu. Teman-teman bisa bayangkan berapa banyak yang bisa diakses atas nama IKN gitu ya. Dan ketika berapa banyak yang bisa diakses dengan atau atas nama IKN ini, bisa dilihat juga potensi kebocorannya juga tinggi. Oh ya, satu lagi penambahan ya. Penambahan misalnya penambahan hutang, penambahan di luar budget dan seterusnya. Itu berarti memang sangat luar biasa lagi. Jadi ini sama parahnya ya sama buruknya dengan PSN barangkali ya. Proyek strategis nasional. Jadi yang memang untuk banyak yang peruntukannya memang untuk menguruk keuntungan gitu ya, bukan memang sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat seperti yang ada di dalam kajian filosofisnya. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Ibu Dia. Apakah menjawab pertanyaan Mbak Amelia? Sudah Kak, terima kasih atas jawabannya Ibu. Oh ya, baik. Terima kasih. Berikutnya di kolom chat ada yang ingin bertanya dari Bapak Nur Hadi. Bapak Nur Hadi, kepada waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri. Nama saya Nur Hadi, mahasiswa Sarjana Untirta. Info, saya
pengen berubah gitu kan. Terus di materi ini kan ada politik hukum dan divisi. Nah, eh, saya kan saya di bahwasanya sebelumnya udah dicek uji material gitu kan terkait undang-undang ini gitu. Apakah undang-undang ikan ini bisa diuji material lagi gitu kan? Karena bisa Mohon maaf, Pak Nur Hadi, ini putus-putus, Pak. Apakah karena sinyal saya yang jelek, Mas Farid, atau memang Pak Nur Hadinya yang putus-putus? Memang putus-putus, terus yang bersangkutan juga tiba-tiba keluar, hanya kelempar. Nah, ini baru join lagi. Putus-putus, Mas Nur Hadi. oh iya baik keluar. Mungkin Mas Nur Hadi, mohon maaf saya potong, mungkin boleh ditulis di kolom chat aja Mas, biar nanti saya bacakan pertanyaannya. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Ntar saya Oke, baik. Mungkin selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, ataukah dari Pak Tristam atau Prof. Sidarta ada yang ingin memberikan tanggapan, Pak? Ya, selamat malam Bu Dia. Mohon maaf saya karena di perjalanan jadi saya matikan kamera ya. Em, Komentar saya sebetulnya lebih ke riset membanding ya. Apakah eh, menggugat IKN itu ada tanggapan atau respon yang kira-kira menjawab gugatan gitu ya. Bagus juga kalau masyarakat punya data pembanding yang menarik ya antara sisi negatif dengan sisi positifnya gitu. Saya selalu membayangkan bahwa dalam proyek besar seperti ini pasti ada externality cost yang besar ya. Cuma kan externality itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau misalnya setelah buku ini diluncurkan, kira-kira tanggapan dari pihak-pihak terkait seperti apa, Bu ya? Kira-kira apakah mereka ada keinginan untuk membuat bantahan misalnya terhadap data yang disajikan oleh para penulis. Jadi menarik bagi saya sih kalau menunggu hasil kajian sebaliknya gitu ya. Kalau memang ternyata mereka tidak mampu membuat kajian yang sebaliknya, tentunya harusnya kita secara akademis berpegang pada eh, buku yang dihasilkan oleh teman-teman. Itu sih, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Prof. Sidarta. Ibu Dia mungkin ada yang ingin didiskusikan, Bu? Iya, kami merasa terhormat sekali. Terima kasih, Prof. Kami tidak menyangka buku yang coba kita teliti dengan keterbatasan kami selama 6 bulan ini mendapatkan animo yang baik begitu ya dari kawan-kawan juga dari Bapak Ibu begitu. Memang ada waktu kita lihat, memang waktu kita mencoba mengakses begitu ya, ada beberapa buku memang seperti tadi yang saya sampaikan di awal, ada beberapa buku yang sebenarnya muncul. Mohon izin untuk men-share screen lagi. Jadi di sini ada memang yang perspektif pro dan perspektif kontra gitu. Saya melihat memang yang mengawali itu adalah kawan-kawan diaspora Jepang ya dari IPB Press yang menuliskan gitu kan, yang kemudian itu direspon oleh yang pro di sini itu adalah buku saku pemindahan IKN dan bunga rampai policy paper gitu, yang kelan dan juga stan gitu, yang memang tidak banyak memberikan kritik terhadap, tapi justru melihat keunggulan-keunggulan dan melihat what next gitu yang bisa dilakukan dari IKN, tapi tidak berusaha melihat existing dari IKN ini.
kemarin juga ada beberapa kolega profesor yang akan menyampaikan buku ini kepada pihak-pihak yang terkait begitu. Tapi memang belum ada secara bentuk khusus, dan mungkin nanti saya bisa mendiskusikan bersama dengan tim penulis apakah kita bisa membentuk seperti, ya walaupun agak ini ya, apakah ini bisa menjadi sebuah policy brief atau seperti apa gitu. Tapi kami pikir memang memang luaran dari buku ini jelas untuk menuliskan bahwa IKN ini penuh dengan masalah gitu. Satu masalah yang ditinggalkan tidak selesai, Jakarta tidak selesai, ditambah dengan IKN juga buruk begitu kami pikirnya, dan kemudian dengan keburukan-keburukan yang muncul ini, apalagi yang mau kita kehilangan, mumpung ini masih 2024. Kalau sudah 2045, kerugian apalagi yang diperoleh negara ini dengan pembentukan IKN itu gitu. Itu yang bisa dilihat. Karena prediksi saya dengan melihat cara kerja pemerintahan kita yang seperti ini, katanya 2024 sudah terbentuk infrastrukturnya, tapi ternyata baru terbentuk 12%, kita bisa prediksi 2024 nggak mungkin selesai dan pasti akan molor. Dan ketika molor, nggak mungkin 2045 selesai semua prosesnya. Bisa jadi kemudian lebih lama lagi. Terlalu banyak hal yang ini Prof, memang terlalu banyak hal yang mencurigakan dari IKN ini begitu, dan semoga ada respon positif ya, terutama kita lebih kepada masyarakat juga, dan kalau perlu harus banyak tulisan akademik tentang IKN ini, karena memang tidak banyak tulisan-tulisan tentang IKN ini, karena kalau yang tersebar di internet itu saya lihatnya ya, kalau bukunya ya 3 ini waktu kita menulis 2023 awal gitu ya, itu kita melihatnya hanya 3 buku ini dan yang kontra cuma 1 gitu. Walaupun ada banyak jurnal ya yang tapi tidak berimbang gitu. Jadi mungkin untuk tulisan-tulisan akademik yang lebih menyuarakan, mengingat PR-nya masih banyak. Ini baru dari 7 segi, belum lagi yang ini, yang kita masih berpikir apakah kuat kita akan menuliskan ini gitu, karena memang potensi permasalahan juga besar juga di sini. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Ibu Dia. Saya setuju sekali juga dengan komentar Ibu Dia ini ya. Jangankan proyek IKN yang betul-betul mega proyek yang kecil-kecil aja tuh bisa bertahun-tahun selesainya ya Ibu ya. Apalagi untuk proyek yang sebesar ini, yang benar-benar bahan material aja di Kalimantan itu semuanya dikirim dari Jawa gitu. Jadi apakah pembangunan ini kemudian ketika dilakukan dengan terburu-buru akan selesai dengan maksimal gitu, seperti itu ya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Berikutnya ada Pak Tristam, mau menanggapi dulu Pak Tristam atau langsung ke Timothy Pak yang lagi raise hand? Mbak Mega, permisi, itu pertanyaan Pak Nur Hadi terlebih dahulu aja. Oh ya, baik, Iya. Mas. Terima kasih. Baik, Pak Nur Hadi, ini pertanyaannya udah ada di kolom chat. Saya izin membacakan ya, Pak. Apakah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang IKN apakah bisa diuji materi lagi? Karena sebelumnya sudah dicoba uji material, hasilnya ditolak, dan melihat dari masyarakat ke bawah, masyarakat menengah dan ke atas, dan khususnya kaum akademisi melihat hal ini melanggar secara konstitusi. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Ibu melihat hal ini dan bagaimana konstruksi hukum yang harus dibangun? Baik, pertanyaannya seputar konstruksi hukum ya, Mas Nur Hadi. Ibu Dia, apakah ingin langsung ditanggapi, Ibu? Ya, boleh. Boleh, Bu. Silahkan. Jadi terima kasih Pak Nur Hadi. Maaf tadi pertanyaannya terlewat. Nah, jadi uji formilnya itu, jadi yang aneh itu di gara-gara undang-undang IKN ini, putusan MK 25 itu memperbolehkan salah satunya membentuk satu mekanisme baru di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, namanya fast track legislation. Jadi fast track legislation itu diperbolehkan di Indonesia, ada legitimasi demikian gitu, gara-gara undang-undang IKN ini. Jadi undang-undang IKN ini adalah salah satu yang fast track. Jadi ada
tahapan-tahapan yang sebenarnya kalau kita menggali dari fast track-nya gitu ya, kemarin ada kawan dari ada mahasiswa yang menuliskan tesis juga tentang fast track legislation, dan kemudian dari hasil riset itu juga memunculkan bahwa yang namanya fast track legislation ini sebenarnya tidak lazim digunakan untuk item-item yang kepentingan pemerintah begitu. Karena undang-undang IKN ini kan tidak ada tentang kepentingan masyarakatnya. Justru masyarakatnya banyak yang dirugikan. Salah satu kerugian yang muncul itu adalah suku batik yang ada di suku balik yang ada di Kalimantan Timur gitu ya. Mereka kesusahan untuk memperoleh akses air bersih gitu. Belum lagi nanti ketika IKN terwujud itu banyak akuisisi dari wilayah-wilayah mereka yang kemudian itu juga merugikan masyarakat lokal di sana tentunya gitu ya. Dan saya harus bilang secara jujur ini tidak bisa lepas dari peran akademisi juga, karena ternyata yang memainkan ini juga banyak sekali dari akademisi yang kemudian menjadi corong atau humas dari IKN ini. Jadi nanti ketemunya adalah saya dengan profesor siapa gitu ya, berdebat tentang IKN gitu, yang nanti ujung-ujungnya atau munculnya adalah seolah-olah ini jadi perdebatan-perdebatan yang penuh dengan teori-teori begitu ya. Padahal secara kenyataannya memang IKN ini memang banyak yang merugikan. Nah, kalau dilihat misalnya tadi bagaimana jadi gugatan formalnya itu melegalkan fast track legislation. Nah, fast track legislation ini, gugatan formal ini kemudian di salah satu itemnya itu juga menyebutkan tentang bagaimana kemudian proses-proses gugatan material ini akhirnya tidak bisa diproses begitu. Tapi kita perlu uji lagi gitu ya. Kita perlu, saya pikir Mahkamah Konstitusi tidak terlalu konsisten juga dalam putusan-putusan MK-nya. Jadi seandainya kita memang punya kesepahaman itu, kenapa kemudian tidak mencoba menggugat secara material gitu ya ke Mahkamah Konstitusi? Saya pikir itu bukan hal yang tidak mungkin begitu ya dari kajian-kajian terkait dengan IKN ini. Menurut saya memang harus dicoba, tapi tidak ada larangan yang memperlihatkan bahwa uji materialnya tidak bisa. Yang tidak bisa itu uji formilnya ya, karena sudah diajukan dengan pasal yang sama. Baik, ada lagi tambahannya Ibu? Mungkin itu yang sepengetahuan saya, tapi kalau ada keterbatasan saya mungkin atau ada yang data yang keliru, mungkin teman-teman juga bisa meluruskan. Ya, baik. Terima kasih Ibu, jawaban yang sangat bagus sekali. Kepada Pak Nur Hadi, apakah sudah menjawab pertanyaan, Pak? Cuma saya sedikit hasil dari putusan MK kemarin ya terkait calon itu. Jadi akhirnya ya MK itu ya secara tidak langsung yang melanggar kode etik gitu. Apakah dari hasil putusan ini gitu kan melanggar gitu kan? Karena bangunnya itu ya ujuk-ujuk toh langsung gitu tuh. Terus ya yang memahami hal ini berarti kan elit-elit politik gitu kan. Terus apakah kita kaum akademisi gitu kan menggelontorkan gitu gagasan-gagasan yang ada di pemerintahan gitu tuh. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nur Hadi atas komentarnya. Kemudian kita ke... Oh iya, maaf Mbak Mega, saya ada kelepasan yang keliru tadi. Setelah saya cek ternyata gugatannya termasuk gugatan material juga. Jadi material formil dan materialnya sudah ke Mahkamah Konstitusi. Ya, baik. Terima Jadi kasih. undang-undang yang sama tidak bisa kita gugat dengan mekanisme yang sama. Tapi mungkin kita bisa mencoba untuk melihat dari segi tata usaha negara ya barangkali. Karena di tata usaha negara juga memungkinkan on-mati yang artinya mungkin masuk di dalamnya itu unlawful act ya, artinya tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, mungkin kita bisa melakukan itu juga, gugatan itu.
Tapi ke MK berarti tidak bisa. Maaf, saya harus ini ya, menganulir kata-kata saya yang pertama tadi. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas koreksinya. Kemudian ada Mas Timothy yang lagi raise hand. Mas Timothy, Baik, silahkan. terima kasih Mbak Mega. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dia dan Mega, di mana Ibu Dia telah memaparkan materi sangat baik, dan saya pada saat ini lebih kepada memberikan tanggapan gitu ya. Setelah mendengar penyampaian materi yang disampaikan Ibu Dia, saya semakin melihat bahwa memang proyek IKN ini saya tertarik dengan kata mencurigakan yang Ibu sampaikan gitu. Mungkin yang bisa kita lihat untuk kondisi saat ini, proyek tersebut sedang berlangsung, dan untuk menghentikan proyek itu saat ini kan rasanya juga agak sulit. Tetapi ketika eh, ada pergantian periode pemerintahan yang tidak akan lama lagi, kalaupun memang pemerintahan yang selanjutnya ini akan meneruskan, ya tentu yang dari kita simak juga akan ada lebih banyak mudarat yang dibanding manfaatnya. Lebih lagi kalau misalnya pemerintahan yang selanjutnya ini menolak untuk melanjutkan, ibaratnya jatuhnya menjadi proyek yang terbengkalai gitu. Nah, saya juga tertarik dengan yang disampaikan oleh rekan-rekan bahwa ini tuh terkesan janji manis dengan menggunakan anggaran yang luar biasa fantastis, dengan janji bahwa tahun 2024 ini itu akan terrealisasi sekian, sekian, sekian. Namun yang memang kita melihat kenyataan, tidak perlu jauh ke Kalimantan, di Jawa sendiri, dari unsur yang paling rendah sendiri, pemerintahan daerah itu juga kita bisa bilang tidak becus dalam menangani, dalam melaksanakan tugas wewenangnya, dalam mengerjakan suatu proyek yang pada ujungnya juga akan apa ya, mundur waktunya, mundur yang kita bisa lihat itu malah membengkakkan anggaran. Nah, ini yang menjadi satu kekhawatiran saya dari sudut pandang eh, pengamat, bahwa hal tersebut itu yang bisa kita lihat ke depannya akan menjadi dampak yang buruk dan yang akan menerpa kita, dan itu ada di depan mata kita. Dari saya cukup sampai seperti itu saja. Terima Baik, terima kasih atas tanggapan dari Mas Timothy. Gimana Ibu? Apakah tanggapan Mas Timothy ada yang ingin Ibu sampaikan juga? Sedikit saja. Jadi jangan terkecoh ya. Jangan terkecoh bahwa satu paslon akan setuju dengan IKN, paslon yang lain tidak setuju. Teman-teman perlu pelajari sekali gitu ya. Yang berdiri di belakang IKN itu bukan hanya satu orang. Jadi ini kelompok gitu ya. Kelompok yang punya kepentingan terhadap IKN ini. Nah, apakah ini melibatkan 3 paslon? Saya katakan bisa jadi gitu kan. Karena memang situasinya kementerian yang terlibat pun sangat banyak, oknumnya juga sangat banyak. Saya tidak yakin ada paslon yang akan menghentikan IKN ini, begitu ya. Artinya pembangunan IKN ini, kecuali teman-teman bisa membuktikan juga sebagai penelitian lanjutan, mungkin pada pihak yang mungkin lebih pas ya, lebih relevan untuk ini, teman-teman yang bergerak di bidang korupsi misalnya, untuk membuka aspek kebocoran. Kalau saya tadi dari riset kawan-kawan di penggugat IKN kan baru sampai pada, oh ternyata banyak yang dilakukan tidak sesuai perencanaan dan di luar budget gitu. Baru sampai di situ. Nah, analisis itu perlu dilanjutkan. Dilanjutkan dengan apa? Apakah memang ada kebocoran atau tidak? Gitu. Harus teman-teman ahli korupsi bukan ya? Ahli ini ya, anti korupsi ya, yang mungkin berbicara soal itu, melakukan perhitungan dan melakukan cross check lembaga-lembaga yang ada, aspek kebocorannya seperti apa. Nanti akan kelihatan. Karena seperti kemarin beberapa kawan yang menceritakan juga begitu ya, bahwa pembangunan IKN ini gitu ya, itu sangat cepat sekali gitu ya. Dengan kecepatan yang demikian, kita bisa bayangkan kualitas bangunannya seperti apa. Dan itu bertahan berapa lama. Nah, pengadaan dan sebagainya, apakah itu juga sudah di cross check gitu kan?
mungkin perlu di cross check juga supaya nanti ada riset lanjutan yang bisa juga memperlihatkan memang ada kebocoran dana. Tapi ini baru dugaan saja ya, karena kalau lihat dari masuknya aja udah banyak lubangnya, apalagi keluarnya. Terus terkait dengan pemilu 2024, saya pikir keberadaan IKN itu sudah masuk di undang-undang ya. Artinya mungkin bisa dibatalkan ketika kemudian memang ada mekanisme yang bisa kita lakukan untuk membatalkan itu. Misalnya dengan gugatan PT UN terhadap situasi-situasi yang ada gitu ya, secara sistematis dan sebagainya gitu. Karena kalau tidak ada mekanisme hukumnya untuk tidak apa istilahnya untuk di undang-undang IKN ini, tentu saja undang-undang IKN ini seperti asas fiksi hukum ya, seolah-olah dianggap berlaku gitu. Walaupun sebenarnya masyarakat juga bisa melakukan ini ya, penolakan ya, denial bahwa memang undang-undang ini bisa terlaksana. Mungkin itu sih yang bisa dilihat dari situasi ini. Peliknya ada di sana. Baik, Ibu, terima kasih atas komentarnya Ibu Dia. Berikutnya tadi Pak Tristam sempat on mic ya, Pak Tristam. Apakah ada yang ingin disampaikan, Pak Tristam? Silahkan, Pak. Saya sih mau menyampaikan rencana pemindahan ibu kota itu sejarahnya panjang sekali ya, dan gagal terus. Jadi dulu kita pernah di Jogja pindah, tapi itu zaman revolusi. Zaman Soeharto pernah mau dipindah ke Jonggol, sedikit di luar kota Jakarta. Itu juga kemudian menghasilkan spekulan tanah yang luar biasa. Terus kemudian zaman Soekarno itu mau ke Palangkaraya bagus sekali, tapi kemudian ditinggalkan. Jadi rencana memindahkan ibu kota memang bukan sesuatu yang aneh, tapi memang pembiayaannya dan perencanaannya kita bisa pertanyakan. Nah, pertanyaannya terlepas dari segala biaya dan kong kali kong bisnis itu, untuk negara kepulauan seperti Indonesia, ibu kotanya mestinya di mana sih? Apakah betul misalnya 20% daratan ini harus menampung 80% dari penduduk? Jadi semuanya di Jawa ya. Dan apakah sebenarnya kan idenya mari pindahkan ibu kota di tengah-tengah Indonesia supaya dan seterusnya. Apakah itu Palangkaraya atau tempat lain. Yang agak aneh memang kemudian memindahkannya ke tempat yang baru sama sekali. Tapi mungkin karena memang senang membangun dan membangun itu mendatangkan uang, saya nggak tahu. Tapi ide memindahkan ibu kota itu terlepas dari segala macam keanehannya, mari kita pikirkan ya. Apakah untuk negara kepulauan seperti Indonesia, Jakarta tetap harus dipertahankan sebagai ibu kota? Atau seperti pengalaman negara-negara lain seperti apa sih? Misalnya Australia, Sydney, kemudian jadi ibu kota, tapi ibu kota pemerintahnya pindah. Atau Amsterdam dengan Den Haag. Mungkin pola-pola itu yang ada di kepala penyelenggara negara kita. Sehingga memang kotanya menjadi sangat selektif ya. Bukan kota yang ramah untuk semua orang. Itu aja catatan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Tristam, atas pertanyaannya juga. Dari Ibu Dia ada yang ingin disampaikan Ibu terkait komentar dari Pak Tristam? Sebenarnya jadi teringat bagaimana founding fathers kita itu sebenarnya bukan founding fathers ya, mungkin perdebatan di amandemen Undang-Undang Dasar memang di tahun 99 sampai 2002 itu juga membahas tarik ulur tentang negara kesatuan dan negara serikat itu belum selesai. Jadi kenapa tadi yang disampaikan Pak Tristam juga menjadi hal yang penting, sebagai ciri negara kesatuan itu sebenarnya apakah kita mau memperkuat di pemerintah pusat dalam hal ini yang berporos di Jakarta, ataukah kita sebenarnya memberikan kewenangan kepada daerah-daerah. Nah, sebenarnya desain otonomi kita itu adalah memberikan otonomi khusus
Tapi memang sejak tahun 2004 desain tentang otonomi khusus itu terhenti. Terhenti dengan mekanisme penarikan kewenangan-kewenangan lebih banyak ke pusat gitu. Nah, ini yang menjadi satu permasalahan karena mestinya barangkali ibu kota itu tidak terpusat pada satu wilayah saja. Tapi sebenarnya wilayah-wilayah di Indonesia itu mereka punya potensinya sendiri sebagai sebuah pusat, misalnya pusat ekonomi, pusat perdagangan, pusat itu bisa jadi pusat pemerintahan itu bisa jadi sangat berbeda-beda begitu. Dan itu tidak harus di dalam satu kota yang sama. Karena yang sebenarnya perlu didorong adalah bagaimana daerah-daerah ini punya otonomi khusus, bukan dengan memberikan atau membentuk negara baru di dalam negara NKRI. Ini kan seperti IKN ini negara baru ya, karena nanti mungkin di pertemuan minggu depan Bu Farah juga akan menyampaikan bahwa IKN ini jadi IKN ini memiliki kekuasaannya itu dipimpin oleh badan otorita yang kekuasaannya itu setara dengan kementerian. Nah, bisa dibayangkan kalau setara dengan kementerian ini masuk otonomi khusus, tentu saja enggak. Masuk otonomi daerah, tentu saja tidak. Apakah itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar? Tidak juga. Gitu. Jadi, IKN ini ya negara di dalam negara. Gitu. Yang itu diatur oleh pemerintah pusat. Nah, ya, dan itu akan memperkuat pemerintah pusat. Gitu. Ada hal yang menarik juga kemarin waktu coba meneliti ini, gitu ya. Jadi teman-teman punya data lain untuk kajian maritim dan sebagainya. Kenapa IKN ini, pertanyaan mendasar ininya adalah, kenapa wilayah IKN lebih banyak wilayah lautannya dibandingkan dengan wilayah daratannya? Kalau itu memang mau dibuat sebagai sebuah ibu kota. Ini menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab gitu ya. Tapi justru banyak riset yang menunjukkan bahwa wilayah lautnya ini punya banyak sumber daya yang sangat luar biasa, yang itu ingin dikelola oleh pusat, bukan dikelola oleh pemerintah daerah. Kaltim itu dulu pernah mengajukan sebagai otonomi khusus, dan otonomi khusus itu tidak full ya. 2003-2002 itu santer sekali memang Kaltim Bali itu mau otonomi khusus, tapi kemudian tidak berlanjut. Justru muncul Undang-Undang 32 tahun 2004. Itu mungkin hal yang berbeda dan mungkin nanti bisa didiskusikan lagi ya. Baru gambaran rancangan pemikiran saja. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Mungkin terakhir ini Ibu ada pertanyaan di kolom chat dari Saudari Olivia. Sebelum kita menutup diskusi kita pada malam hari ini ya. Apakah lebih rugi bila dilanjutkan daripada dihentikan? Apakah solusinya perlu moratorium? Dari Ibu dia sendiri, bagaimana tanggapan atas pertanyaan ini? Terima kasih Ibu. Coba mengutip dari Antonio Cassiai gitu ya, misalnya apa yang bisa kita lakukan, dan kalau memang misalnya saya ini ya, kalau moratorium itu mungkin lebih banyak itu adalah kategorinya pembangkangan sipil ya. Jadi bagaimana mekanisme yang dimungkinkan masyarakat sipil untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan pemerintah gitu. Tapi saya masih memungkinkan tadi misalnya kita oke, MK nggak bisa, berarti bisa PT UN. Gitu ya. PT UN nggak bisa, kita bisa cari pidananya. Gitu. Jadi perdatanya. Karena aspek IKN ini juga banyak menjadikan permasalahan-permasalahan di luar dari permasalahan utamanya. Terutama unlawful act ya, tindakan penyalahgunaan wewenang itu sangat mungkin sekali di dalam IKN ini gitu ya. Jadi gugatan PT UN menurut saya menjadi starting point yang bagus. Tapi kalau misalnya masyarakat sipil tidak percaya dan kemudian mau ini, ya berarti salah satu bentuk dari buku ini sebenarnya juga menggugah kesadaran kita bahwa jangan sampai kita tuh udah rugi gitu ya. Kita sudah rugi kena pinjol gitu ya. Ya sudah, jangan sampai bunganya tambah lagi gitu. Anggap saja seperti itu, dan itu yang kita lakukan di bisnis IKN ini gitu. Jadi kerugiannya jangan sampai lebih besar gitu ya. Oke, kita rugi tapi cukup sampai di sini, jangan sampai lebih besar. Itu memang advice kita
bukan advis kita ya. Ini masih pendapat saya pribadi, saya belum bicara dengan teman-teman yang lain gitu ya. Tapi dalam pemikiran saya secara pribadi itu memang wacana tentang pemberhentian IKN ini penting menurut saya dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Ibu atas komentarnya terhadap pertanyaan Saudari Olivia. Bagaimana Saudari Olivia, apakah menjawab? Siap, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Dia. Mungkin terakhir Ibu, sebelum kita menutup rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini, apakah ada sedikit kesimpulan yang bisa Ibu sampaikan atau ringkasan yang Ibu sampaikan dari diskusi kita pada malam hari ini, Bu? Mungkin kalau ada kawan-kawan yang lain, kalau ada yang mau menambahkan silahkan. Tapi kalau tidak ada, saya pikir kita banyak yang kita renungkan dari IKN ini gitu. Mungkin bisa diberikan kesempatan untuk kawan-kawan penulis yang lain. Di sini ada Mas Niko, ada Mas Niko ya. Barangkali. Baik, Mas Niko, selamat malam Mas Niko. Mungkin Mas Niko ada dua patah kata yang ingin disampaikan Mas Niko terkait pertemuan pertama dari bedah buku kita pada malam hari ini, Mas Niko. Atau mungkin belum ada, Mbak Mega, nggak apa-apa. Baik, kalau gitu. Terima kasih banyak ya Ibu pada malam hari ini saya sebagai perwakilan dari komunitas membaca Fakultas Hukum Unpar yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Hukum. Berterima kasih kepada Ibu Dia dan juga tim penulis lainnya yang menulis buku menggugat IKN yang bersedia hadir, bersedia untuk menjadi pemateri pada rangkaian bedah buku kita pada malam hari ini, Ibu, dan minggu-minggu seterusnya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya harap di pertemuan-pertemuan yang berikutnya lagi kita semua bisa hadir, bisa sama-sama membahas bab-bab berikutnya dari buku Menggugat Ibu Kota Negara kita. Oke, baik. Terima kasih saya sampaikan. Mohon maaf apabila acara kami masih ada kurang-kurangnya. Kami jadikan